Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardania, kelas UKI 1 semester 5. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen waktu dalam Al-Quran. Yang pertama, konsepsi waktu dalam Al-Quran. Waktu atau masa adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Dengan arti lain, waktu merupakan suatu dimensi di mana terjadi peristiwa yang dapat dialami dari masa lalu melalui masa kini ke masa depan, dan juga ukuran durasi kejadian dan interval. Malik bin Nabi menulis dalam bukunya Syurat An-Nada menyebutkan bahwa waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat atau meninabobokkan manusia. Ia diam 1000 bahasa, sampai-sampai manusia sering menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Walaupun segala sesuatu selain Tuhan tidak akan mampu melepaskan diri darinya. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, Al-Quran menggunakan beberapa kata untuk menunjukkan pengertian waktu. Yang pertama, ajal, sebagaimana dalam Quran surah Yunus ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, likulli ummatin ajalun, yang artinya setiap umat mempunyai batas waktu berakhirnya usia. Nah, begitu juga berakhirnya kontrak perjanjian kerja antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Dia berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu, mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku. Dan Allah adalah saksi atas yang kita ucapkan. Quran surah Al-Qasas ayat 28. Nah, kata ajal memberi kesan bahwa segala sesuatu ada batas akhirnya. Dan yang kedua adalah dar, sebagaimana dalam Quran surah Al-Insan ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, yang artinya, bukankah telah pernah datang terjadi kepada manusia satu dar, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut karena belum ada di alam ini. Nah, kesan yang dapat diambil bahwa segala sesuatu yang pernah tiada dan keberadaannya menjadikan dia terikat oleh waktu. Yang ketiga, waktu, sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban kepada orang mukmin yang tertentu waktu-waktunya. Nah, kata waktu dapat diartikan sebagai batas akhir suatu kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan terakhir, kata ini biasa diartikan sebagai waktu menjelang terbenam matahari, tetapi dapat juga dengan arti masa secara mutlak, memberikan kesan bahwa saat-saat yang dialami oleh manusia harus diisi dengan kerja memeras keringat dan pikiran. Selanjutnya, manajemen waktu di dalam Al-Quran. Nah, di sini ada 7 manajemen waktu Nabi Muhammad SAW. Beliau telah membuat perubahan besar di Jazirah Arab. Hal ini terjadi lantaran bagusnya manajemen waktu beliau dengan ajaran yang beliau bawa untuk umat manusia. Nah, adapun manajemen waktu beliau yang pertama itu salat fardu sebagai sarana untuk membentuk watak dan tiang hidup. Nah, syariat Islam telah membuat pemilihan waktu dalam sehari sangat jelas. Dengan adanya manajemen waktu membuat aktivitas kita dapat terprogram dengan baik. Yang kedua, berpola pikir investasi. Nah, berpola pikir investasi maksudnya adalah mempersiapkan segala hal untuk masa depan sehingga dapat memetik hasilnya di kemudian hari. Rasulullah mengajarkan kita untuk menabur benih kebaikan, tidak serta-merta memanen keesok paginya, namun tetap menjalani proses lama dengan kerja keras.
Yang ketiga, jangan biarkan waktu terbuang percuma. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, fa idzan faraghta fansab. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, Allah tidak menginginkan hambanya menjalani waktu tanpa produktivitas, karena waktu bagi seorang mukmin adalah sebuah ritme perputaran waktu yang tidak pernah putus, tidak pernah kosong, dengan aktivitas yang membawa manfaat. Dan jangan lupa dilakukan dengan bersungguh-sungguh, dan ini juga pesan Allah dalam spirit yang sama meski konteks lain. Yang keempat, menggunakan kesempatan. Kesempatan merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki bagi siapa saja yang mau mengembangkan diri. Tanpa kesempatan yang tersedia, tidak mungkin bisa sukses. Oleh sebab itu, bila kesempatan belum datang, kita harus berusaha menciptakannya. Bahkan di dalam kesulitan pun, jika kita mempunyai keuletan untuk berusaha terus-menerus, suatu hari kesempatan itu akan datang. Yang kelima, jauhi sikap menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda pekerjaan merupakan bentuk jiwa yang lemah dan kemauan yang rendah. Karena siapa yang tidak mampu menguasai hari ini, maka ia tidak akan dapat memiliki masa depannya. Biasanya sikap menunda-nunda pekerjaan berangkat dari adanya pikiran yang tidak baik, sehingga harus segera dijauhkan, dan adanya keserakahan, hawa nafsu yang harus disingkirkan, dan tidak boleh dibiarkan oleh setiap muslim. Yang keenam, cepat tetapi tidak tergesa-gesa. Cepat bukan berarti tergesa, dan perlahan bukan berarti lambat. Tergesa-gesa dalam bahasa Arab adalah istijal, ajala, dan tasorruh, yang keseluruhannya memiliki makna yang sama. Dan lawan dari kata istijal adalah ana'a dan tasabbut, yang artinya adalah pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Nah, sesungguhnya dalil-dalil syariat telah mengajarkan untuk bersegera menunaikan amal sholih dan bergegas dalam melaksanakan berbagai kewajiban. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 133, yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, selalu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi berarti melihat kembali yang telah kita lakukan, mencermati segala kekurangan dan kelemahan dari diri kita. Tanpa evaluasi, kita tidak akan pernah menyadari kelemahan dari diri kita sendiri. Akibatnya, kita akan terus melangkah dengan kesalahan yang sama. Nah, evaluasi ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.